Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu alaniyatuhu wa sirruhu fa ahlun anta an tu'bad wa ahlun anta an tuhmad wa anta ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Lakal hamdu kalladhi naqul wa lakal hamdu khairan mimma naqul. Ibu-ibu para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kelapangan-kelapangan nikmat. Allah masih memberikan kepada kita anugerah, dengannya kita bisa berkumpul di pagi hari menjelang siang ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan tujuan hadir duduk di dalam majelis ilmu. Semoga majelis yang kita adakan ini majelis yang disebut oleh Nabi dengan sebutan Riyadul Jannah. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Ketika kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah ke dalamnya. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Nabi mengatakan, hilaqul dzikir. Halaqah-halaqah, perkumpulan-perkumpulan yang dengannya kita mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, walillahil hamdu wal minnah. Majelis kita 2 kali sebulan di hari Senin. Majelis yang di dalamnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita mengartikan kalimat, kemudian kita terangkan apa-apa yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang disebut oleh Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa asyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ummahat, ibu-ibu yang saya muliakan, kembali kita lanjutkan membaca surat-surat pendek. Kita masuk ke dalam surat Al-Ma'un, Suratul Ma'un. Seperti biasa kita baca, kemudian kita artikan satu persatu, kemudian kita terangkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ibu-ibu para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita, apakah kamu mengetahui, atau apakah kamu melihat? Dari kalimat ra'a yara artinya melihat dan bisa juga mengetahui. Ara'aita alladhi, apakah kamu melihat, mengetahui, alladhi, orang-orang yang yukadzibu bid-din. Yukadzibu artinya mendustakan. Kadzaba yukadzibu, mendustakan. Alladzi yukadzibu, mereka-mereka yang mendustakan agama. Bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka dijawab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, fadzalika alladzi, fadzalika itulah, alladzi yad'ul yatim, mereka-mereka yang yad'u, menghardik, membentak al-yatim, anak yatim, yaitu orang-orang yang, anak-anak yang kehilangan orang tuanya, kehilangan bapaknya sebelum sampai kepada usia apa? Usia baligh. Man faqada abah, orang yang kehilangan bapaknya sebelum sampai kepada usia baligh, maka itu disebut dengan yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian siapa mereka lagi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian wala, dan tidak, yahuddu, menganjurkan, memberikan dorongan, memberikan anjuran, ala ta'amil miskin, untuk memberi orang miskin makanan. Fawailul lil musallin, fa maka wailun, celakalah, lil musallin, bagi orang yang salat. Dan ini ayatnya tidak boleh kita putus sampai di situ membacanya, karena ini masih berhubung dengan ayat setelahnya. Fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Kalau hanya itu tidak mungkin, ma'asyarul muslimin, karena salat adalah salah satu perintah Allah Taala. Bagaimana mungkin orang yang melakukannya bisa celaka? Maka mesti dibaca ayat setelahnya, alladzina hum an salatihim sahun, mereka-mereka yang terhadap salatnya mereka lalai. Alladzina hum yura'un, kemudian mereka-mereka yang yura'un, yang ingin dilihat amalan-amalannya, mereka perlihatkan amalan-amalannya, tidak ikhlas. Wa yamna'unal ma'un, kemudian enggan, tidak mau
membantu orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan barang-barang yang bermanfaat baginya. Nah, ini yang akan kita terangkan satu persatu maknanya ayat demi ayat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Ibu-ibu yang saya muliakan, para ummahat hafizakumullah jami'an, Suratul Ma'un wa hiya makkiyatun. Ini adalah surat makkiyah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, makkiyah, madaniyah, maksudnya adalah dikembalikan nuzuluhu bimunasabatiz zaman, turunnya dikembalikan kepada munasabah waktu, bukan munasabah tempat. Jadi makkiyah bukan berarti dia turun di Makkah. Madaniyah bukan berarti dia hanya turun di Madinah. Tetapi makkiyah nuzulul ayah qabla al-hijrati, turunnya ayat sebelum hijrah. Kemudian madaniyah turunnya ba'dal hijrah, turunnya setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan suratul Ma'un wa hiya madaniyah. Ini adalah surat makkiyah. Wa hiya makkiyah. Ini adalah surat makkiyah. Artinya turun qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat pertama Allah tabaraka wa taala mengatakan, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau mereka-mereka orang yang mendustakan agama? Artinya perilaku dirinya bertentangan dengan agama Islam. Perbuatannya seakan-akan menentang agama Islam, berselisih atau kontradiktif. Islam memerintahkan seperti ini, lalu dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Islam. Islam melarang satu perbuatan, lalu dia lakukan. Yukadzibu bid-din. Lalu apa sifat-sifat mereka itu seperti apa? Perbuatan yang bentuk daripada yukadzibu bid-din itu apa? Mendustakan agama itu. Intinya mereka adalah tentunya orang-orang yang menyelisihi agama Islam, tidak tunduk kepada perintah-perintah agama, melakukan larangan-larangannya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Kemudian Allah sebutkan di antara mereka itu seperti apa? Siapa mereka itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardi anak yatim. Agama Islam ini, ibu-ibu yang saya muliakan, agama yang sangat menyantuni anak yatim. Memerintahkan bagaimana pemeluk agama Islam ini betul-betul memperhatikan anak yatim. Tidak boleh kita abaikan. Berdosa kalau kita abaikan. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan anjuran serta motivasi yang sangat luar biasa terhadap orang yang bisa menyantuni apa? Menyantuni anak yatim. Memelihara anak yatim, menyayangi anak yatim, perhatian kepada anak yatim, itu semua Islam itu. Anjuran-anjuran agama kita, anjuran Islam, anjuran yang datang dari Nabi SAW. Sehingga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, kata Nabi. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ketika Nabi menyebutkan itu hadis, Nabi memberikan isyarat, memberikan gambaran dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Saya dengan orang-orang yang mau, yang bisa mengkafili anak yatim, mengasuhnya, memperhatikannya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya,
Itu yang dimaksud dengan kafilul yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya bersama orang yang mengkafili anak yatim seperti ini di surga, kata Nabi. Artinya apa? Betapa dekatnya dia nanti bersama Nabi SAW di surga. Menunjukkan bagaimana tingginya keutamaan apa? Mengkafili anak yatim. Santun kepada mereka, memelihara mereka, lembut kepada mereka, sayang kepada mereka, ibadah yang sangat luar biasa. Maka sesuatu yang bertolak belakang dengannya tentu kemaksiatan yang juga luar biasa. Dan itu bentuk daripada apa? Mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, kata Allah tabaraka wa taala. Ya. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim ay huwa alladzi yuqahhirul yatim wa yudhlimuhu haqqahu wa la yut'imuhu wa la yuhsinu ilaihi. Menghardi itu apa maksudnya? Ya, membentak anak yatim, menguasai mereka, menzalimi hak-haknya, tidak memberikan mereka makan dan tidak berbuat baik kepada mereka. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kata siapa? Kata Allah tabaraka wa taala. Banyak sekarang hak-hak anak yatim itu diambil. Jangankan dibantu, disantuni, ditutupi kebutuhannya, jangankan itu, malah haknya banyak yang dia apa? Yang diambil. Salah satu contoh pengambilan hak anak yatim, perlakuan yang diharamkan di dalam agama kita, yaitu ketika hak-hak warisan yang dia dapatkan tidak diberikan kepadanya oleh saudara-saudaranya dengan alasan dia masih kecil. Dan ini bukan pendapat yang benar, ma'asyarul muslimin. Allah telah menurunkan ayat dari atas langit ketujuh bagaimana hendak diberikan hak mereka itu kepada siapa? Kepada mereka. Kalau mereka sudah bisa berinteraksi dengan uang, tapi kalau tidak, disimpan dulu oleh walinya, nanti setelah tumbuh besar diserahkan harta itu kepadanya. Tapi kebanyakan apa sekarang? Dihabiskan oleh saudara-saudari yang sudah besar sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini kezaliman. Dengan alasan masih kecil, padahal Allah tidak menjadikan itu sebagai apa? Sebagai alasan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menyebutkan bagaimana pentingnya orang tua itu memperhatikan perkara-perkara warisan itu. Apa kata Allah Tabaraka wa taala? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itu wasiat yang Allah wasiatkan dari atas langit ketujuh, sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Tapi sekarang bagaimana banyaknya orang menzalimi hak anak yatim itu. Jangankan menyantuninya, malah hartanya diambil dengan alasan mereka masih kecil. Kalau diambil untuk disimpan, ini baik ini. Tapi kalau diambil bukan untuk disimpan tetapi untuk dihabiskan, berpoyah-poyah dengannya, ini sebuah penyimpangan. Itu bagian daripada yadu'ul yatim, walladzi yuqahhiru al-yatim wa yudhlimuhu haqqahu wa la yut'imuhu wa la yuhsinu ilaihi. Jadi praktek-praktek yang kita sebutkan tadi, ibu-ibu yang saya muliakan, itu sangat banyak apa? Terjadi di masyarakat. Padahal masalah warisan itu di setiap penghujung ayat itu ada kalimat yang begitu penting yang Allah sebutkan. Apa kata Allah Tabaraka wa taala? Allah menyebutkan kalimat-kalimat wasiat itu. Di dalam ayat pertama, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutsa ma tarak
Wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ats-thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Di penghujung ayat apa Allah katakan? Faridatan minallah. Setelah Allah menyebutkan pembagian, ada di situ pembagian anak, ada di situ pembagian orang tua, ya, pembagian ayah, pembagian ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Itu disebutkan pembagiannya, bahwa mereka ini ahli waris. Di penghujung ayat apa kata Allah? Faridatan minallah. Ini semua adalah kewajiban, ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak itu dilanggar, mengambil hak anak yatim di situ. Di ayat kedua, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyah. Min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain wa lahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fahum syuraka' fi ath-thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Ayat kedua di penghujungnya Allah mengatakan apa? Setelah menyebutkan di situ ada bagian suami, ada bagian istri. Kalau suami meninggal punya anak, kalau tidak, kalau istri meninggal punya anak atau tidak, itu semua disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bagian kalalah di situ, saudara-saudari seibu. Kalau mereka sendiri 1/6, kalau mereka lebih dari sendiri 1/3, bagi sama banyak berapapun jumlahnya. Di penghujung ayat apa kata Allah Azza wa Jalla? Wasiyatan minallah. Itu semua adalah wasiat yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ayat yang pertama Allah katakan faridatan minallah. Ini semua merupakan kewajiban yang datang dari Allah. Ayat kedua Allah katakan wasiyatan minallah. Ini semua wasiat yang datang dari Allah. Tapi berapa banyak manusia mengabaikan ini wasiat? Yang sampai-sampai menzalimi siapa? Anak yatim. Sehingga banyak di antara mereka itu yang sulit hidupnya. Kenapa? Diambil harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ini bentuk daripada yadu'ul yatim. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Walladzi yuqahhirul yatim wa yudlimu haqqah. Yang menguasai anak yatim dengan kekuasaan yang tidak benar. Yang menzalimi anak yatim. Yang menzalimi haknya. Salah satu haknya itu apa? Hakul waris. Harta warisan itu hak dia. Kemudian ayat yang ketiga, yang dimana para ulama kita menjadikan 3 ayat ini sebagai tonggak dalam memahami ilmu apa? Warisan. Yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalala. Ini imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kanat ithnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayain yubayyinu Allahu lakum an tadillu wallahu alimun wallahu bikulli syai'in alim. Di penghujung ayat Allah menyebutkan, setelah Allah menyebutkan tentang saudara tentang saudari, baik mereka sendiri lebih dari satu atau mereka bercampur laki-laki dan wanita, apa kata Allah? Yubayyinullahu lakum an tadillu. Itu semua Allah terangkan kepada kalian, Allah rincikan kepada kalian supaya kalian tidak sesat. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ini semua kewajiban yang datang dari Allah. Ini semua wasiat yang datang dari Allah. Allah menerangkan itu semua kepada kalian agar kalian tidak sesat, kata Allah Ta'ala. Artinya apa? Banyak orang yang memang tersesat, mengambil hak anak yatim,
meninggal bapaknya karena masih kecil, tidak dapat apa-apa, diambil semuanya oleh yang besar-besar atau diambil oleh keluarga bapaknya. Padahal yang lebih berkuasa tentu anaknya, bukan pamannya, bukan saudara yang meninggal. Saudara yang meninggal itu dapat kalau sekiranya yang meninggal tidak punya anak dan tidak punya bapak. Kalau punya anak nggak dapat, atau anak nggak ada bapak yang meninggal, ya kepada bapaknya bukan kepada saudaranya. Saudara terhalang. Tapi nyatanya apa? Banyak sekarang melakukan kezaliman lewat cara warisan ini sehingga terzalimilah anak yatim. Padahal Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang pertama Allah sebut apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bentuk daripada yad'ul yatim itu tidak hanya sekedar membentaknya dengan lisannya, akan tetapi termasuk menzalimi hak-haknya. Apa di antara hakul yatim itu, hak anak yatim itu? Kalau orang tuanya meninggal, ya, lalu meninggalkan harta, dia dapat, mesti dia dapat, tapi tidak diberikan. Ini menzalimi ini. Jadi tidak hanya apa? Menzalimi yadul yatim itu, ibu-ibu yang saya muliakan, tidak hanya membentak dengan lisan, marah, murka, tidak hanya itu. Apapun di antara kezaliman-kezaliman yang diperlakukan kepada anak yatim itu bentuk daripada yadul yatim itu. Dan itulah orang-orang yang mendustakan agama. Karena agama memerintahkan menyantuni mereka, tapi ternyata tidak menzalimi, mendustakan, berarti mendustakan perintah-perintah agama. Jadi ingat tadi keutamaan yatim itu. Keutamaan orang yang memelihara anak yatim itu besar. Jadi jangan sampai kita itu membuat mereka sedih, membuat mereka terkatung-katung hidupnya, membuat mereka menangis. Tidak boleh. Hadirlah kita sebagai orang yang menghibur mereka-mereka. Bila mana kita sanggup tutupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena mereka masih kecil sementara orang tuanya sudah diwafatkan oleh Allah Taala. Alladzi faqada abah, orang yang kehilangan orang tuanya sementara dia belum sampai kepada usia apa? Usia baligh. Kemudian Allah mengatakan, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Kemudian mereka-mereka di antara kriterianya apa? Orang yang mendustakan agama itu, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak memberikan dorongan, tidak memberikan anjuran memberikan makan kepada fakir miskin. Ingat, di dalam harta kita itu, ibu-ibu yang saya muliakan, para ummahat, hafizakunallah wa ra'akun, di dalam harta kita itu ada hak mereka juga. Walladzina fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang di dalam hartanya terdapat hak bagi orang-orang yang meminta kepadanya, atau orang-orang yang tidak mau meminta. Ada orang yang fakir, dia mau meminta. Kalau fakirnya betul-betul fakir, kondisinya mendesak, maka dia boleh meminta. Kendatipun pada asalnya sifat meminta-minta ini bukan sifat yang apa? Yang mulia. Kemudian ada orang-orang miskin yang tidak mau meminta-minta. Jangan sampai kita
ketika orang miskin itu tidak mau meminta-minta, maka kita tidak berikan dia bantuan, kita tidak berikan dia apa? Sesuatu yang menutupi kebutuhannya. Jangan sampai seperti itu. Kita mesti peka. Karena modelnya memang begitu. Makanya Allah sebutkan itu. Menunjukkan ada yang berani meminta-minta, ada yang tidak berani meminta-minta. Padahal dia butuh. Harta kita itu terdapat kepada dua sifat. Dua kriteria ini mesti ada harta yang bisa kita curahkan. Yang bisa kita berikan kepada mereka. Baik yang kepada meminta-minta atau yang tidak minta-minta. Yang namun keduanya itu membutuhkan. Itu sama-sama diberi dorongan itu. Menyantuni anak yatim didorong di dalam agama kita. Diperintahkan di dalam agama kita. Memberikan orang fakir, miskin, bantuan, melapangkan jalannya. Itu sesuatu yang diperintahkan. Lalu itu semua tidak dilaksanakan. Ditinggalkan. Bahkan dilarang manusia kepadanya. Itulah orang yang yukadzibu biddin, menustakan agama itu. Jadi ingat, kedua-duanya ini perbuatan yang mulia ya. Ibu-ibu yang saya muliakan, yaitu mengkafili anak yatim, kemudian memberi makan fakir miskin. Artinya sesuatu yang bertolak belakang dengannya itu bukan sifat yang mulia. Itu sifat yang dicela oleh Allah Taala. Begitu juga Nabi SAW. Dan ingat, bantuan yang kita berikan untuk mereka itu, ibu-ibu yang saya muliakan, itu hakikatnya justru semuanya akan kembali kepada kita. Kalau kita ikhlas, wallahi tidak akan ada yang hilang sedikit pun. Akan menjadi amalan kita, pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita. Masa kita punya harta, kita menikmatinya hanya di dunia saja? Rugi kita. Kalau harta kita hanya kita nikmati lewat kendaraan yang kita beli, rumah yang kita bangun, pakaian yang kita beli, makan dan minum yang kita beli. Kalau tok hanya sebatas itu, kita merasakan kebaikan dari harta kita, betapa meruginya kita itu, ibu-ibu yang saya muliakan. Siang dan malam banyak yang bekerja mencari harta. Masa sebatas dunia saja dia mendapatkan kebaikannya? Seharusnya masuk bersamanya ke dalam kuburannya kebaikan-kebaikannya itu. Sampai nanti bersamanya di padang mahsyar. Sampai nanti bersamanya di mana? Masuk ke dalam surga. Karena harta yang asli punya kita itu, itulah harta yang kita dermakan, ibu-ibu. Harta yang kita berikan kepada anak yatim agar tersantuni kehidupannya, agar terpenuhi kebutuhannya. Harta yang kita berikan kepada al-fuqara al-masakin, ini akan kembali kepada kita. Bahkan berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Taala. Sekian nominal yang kita bayar, ternyata nanti yang kita terima itu lebih besar dari itu semua. Jadi ini harta kita. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan apa? Laka ma anfaqta wa li ahlika ma tarakta. Hartamu yang sesungguhnya itu ya hartamu yang engkau infakkan, kata Nabi SAW. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yaitu mereka-mereka yang menghardi anak yatim, yang menzaliminya, yang melakukan keburukan kepadanya dan tidak memberikan dorongan, memberikan makan kepada siapa?
kepada fakir miskin. Siapa mereka fakir miskin itu? Yang di dalam harta kita, ketika harta kita memang sudah berlebih dari kebutuhan kita, di dalam harta kita itu ada haknya. Siapa mereka? Al-fuqara itu siapa? Yang miskin itu siapa? Al-faqirul ladzi la syai'a lahu yaqumu bi'audihi wa kifayatih. Mereka-mereka yang tidak memiliki sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya, menutupi kebutuhannya. Makan biasanya normalnya 3 kali sehari, kemudian dia hanya 2 kali karena tidak cukup. Ya, itu pun setiap makan sangat sederhana sekali. Hadza huwa fakir, ini miskin. Mereka-mereka inilah yang mesti disantuni. Orang yang menyantuninya berarti dia orang yang tunduk kepada agama. Orang yang tunduk kepada Allah Taala. Namun orang yang tidak menyantuninya, bahkan melarang orang lain menyantuninya, itu bentuk daripada takdzib biddin, mendustakan agama. Nah, ini kita mesti hati-hati nih. Jangan cuek kita hidup bertetangga, jangan cuek. Hidup bermasyarakat juga demikian. Kita mesti peka. Apapun notabene-nya insyaallah boleh kita bantu, boleh kita berikan kebaikan-kebaikan. Ya, jangan kebanyakan milah. Oh, ini kayaknya kurang baik untuk dibantu. Bantu saja. Bantuan kita diterima oleh Allah Taala. Lakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak memperdulikan mereka-mereka ini, maka itu bentuk daripada takdzib biddin, mendustakan apa? Mendustakan agama. Kemudian Allah mengatakan, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Dan ini ayatnya tidak sampai di sini. Orang yang salat yang seperti apa? Kriterianya bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka-mereka yang melalaikan perkara salat. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian dari kalangan para ulama mutaqaddimin, di antaranya Atha ibn Dinar, an salatihim sahun wa lam yaqul fi salatihim sahun. Wa imma an waqtiha al-awwal fayu'akhkharunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhi al-ma'mur. Wa imma 'anil khushu'i fiha wa at-tadabburi li ma'aniha. Fal-lafdhu yashmalu hadha kullah. Walakin man ittasafa bi syai'in min dzalika, ini disebutkan oleh Atha ibn Dinar. Siapa mereka orang-orang yang sahun itu siapa? Yang Allah sebut mereka itu celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum ala salatihim, alladzina hum an salatihim sahun. Allah tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim, tetapi an salatihim.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka bukan orang yang meninggalkan salat. Kalau meninggalkan itu lain lagi itu. Itu bukan ringan ancamannya. Itu ancamannya dengan kekufuran. Bukan sekedar dengan kecelakaan, tapi dengan apa? Kekufuran. Yang melalaikan, terjerumus ke dalam kecelakaan, kebinasaan. Fawailul lil musallin, kata Allah Taala. Yang meninggalkan, terjerumus ke dalam kekufuran. Walaupun para ulama kita berpendapat kufur di situ maksudnya apa? Apakah kufrun asghar yang mengeluarkan dari agama Islam atau bukan? Apakah kufrun akbar, kufrun besar yang mengeluarkan dari agama Islam atau bukan kufrun akbar? Bentuk daripada wa'id, tahdid, ancaman-ancaman yang dia tidak sampai mengeluarkan seorang dari agama Islam. Namun ada ancaman di situ. Disebut al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus salat. Perjanjian antara kita dengan kekafiran ada meninggalkan salat, kata Nabi. Faman tarakaha muta'ammidan faqad kafar. Orang yang meninggalkan dengan sengaja dia telah kufur. Kendati pun ulama kita berpendapat kufur di situ kufur apa? Itu kalau sampai meninggalkan. Jadi bukan fawailul lil musallin lagi dia. Dia salat. Dia tidak tinggalkan. Tetapi apa? Dia suka menunda-nunda pelaksanaannya tanpa ada uzur. Dia tunda-tunda ke akhir waktu. Bal rubbama annahu shalla wa qad kharaja waqtuha. Bahkan bisa jadi seseorang itu salat sementara waktunya sudah apa? Sudah keluar. Salat subuhnya jam 6:30. Begitu seterusnya, ditunda-tunda pelaksanaannya. Nah, ini yang dicelakakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang dibinasakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan oleh Ibnu Abbas tentang penafsiran fawailul lil musallin, alladzina hum min ahli shalah wa qad iltazamu biha thumma hum anha sahun, imma an fi'liha bil kulliyah kama qalahu Ibnu Abbas wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddar laha syar'an fayakhrujuha an waqtiha bil kulliyah kama qalahu Masruq wa Abu Duha. Dia lalaikan secara total atau dia lalaikan waktunya. Ada perbedaan pendapat. Tapi intinya ma'asyarul muslimin, semua kan sebagian para ulama, mereka bukan meninggalkan salat, mereka melakukan. Karena Allah katakan fawailul lil musallin, mereka salat. Tapi seperti apa salatnya? Menunda-nunda pelaksanaannya. Bahkan melaksanakannya sudah di luar waktu. Orang yang seperti ini kata Allah celaka, binasa. Maka jangan sampai kita abaikan. Insyaallah saya yakin mudah-mudahan semua kita yang berada dalam masjid ini, insyaallah mudah-mudahan selalu bisa salat, melakukannya di awal waktu. Nah, sekarang kita bagaimana membina, membimbing anak-anak kita lagi atau cucu-cucu kita. Bagaimana mereka itu tumbuh menjaga salat itu, tidak melalaikannya, tidak sahun. Nah, kita selaku sebagai orang tua mendidik mereka bagaimana mereka memandang salat itu perkara yang sangat penting dalam urusan dia. Kalau salatnya tidak benar, kalau salatnya tidak beres, lalai, maka urusannya akan kacau, urusannya akan ikut tidak benar juga. Bagaimana kita bisa menanamkan hal ini kepada anak-anak kita? Nah, itulah tugas kita selaku sebagai orang tua itu. Dan ini termasuk nasihat
yang disampaikan oleh siapa? Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nasihat-nasihat Luqmanul Hakim itu Allah abadikan dalam Al-Quran, ibu-ibu yang saya muliakan. Silahkan nanti sampai di rumah, ibu-ibu yang saya muliakan, lihat surat Luqman. Ya, yang di dalamnya itu apa? Berisi metode pendidikan bagi anak-anak semenjak usia dini. Bahkan di antara ahli ilmu mengatakan apa? Annahu min akmal, bahwa pendidikan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman, nasihat seorang ayah untuk anaknya, itu metode pendidikan yang paling sempurna itu. Mencakup semuanya. Ada pendidikan akidah, pendidikan tauhid, pendidikan ibadah, pendidikan muraqabatullah, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, mencakup semuanya di situ. Sama-sama kita selaku sebagai orang tua berusaha menjadi orang tua yang menjaga salat agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka, yang Allah celakakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian juga membina, mengasah dan mengasuh anak-anak kita bagaimana mereka menjadi anak-anak yang cinta kepada apa? Yang cinta kepada salat. Termasuk nasihat itu yang Luqmanul Hakim itu ingatkan. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, perintahkan orang lain melakukan kebaikan, cegah mereka melakukan kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah engkau atas apapun yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, itu sesuatu di antara sesuatu yang Allah perintahkan, yang Allah tekankan, yang Allah wajibkan. Di antara wasiat yang Nabi wasiatkan sebelum Nabi meninggal, itu termasuk Nabi itu mengingatkan bagaimana pentingnya menjaga apa? Menjaga salat. Allah hafiz salat. Bertakwalah kepada Allah kita di dalam salat kita. La nu'akhirha, jangan sampai kita tunda-tunda melaksanakannya. Na'udzubillah, apalagi sampai ditinggalkan. Bisa-bisa celaka setelah itu. Jadi kalau mengakhir-akhirkannya saja itu celaka, kata Allah. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apalagi salat sampai ditinggalkan, lebih celaka lagi. Makanya diperselisihkanlah status keislaman dia, status keimanan dia. Sebagian dari kalangan ahli ilmu, dari kalangan Hanabilah, hatta al-Hanabilah al-Mu'assirin, sampai ulama Hanabilah yang kontemporer, itu juga memandang apa? Kufur tarikis shalah, kufurnya orang yang meninggalkan salat. Di antara seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lain-lain. Yarawna kufra tarikis shalah. Mereka berpendapat akan kufurnya orang-orang yang meninggalkan salat. Ini walaupun ada perbedaan pendapat ya, tapi bahaya. Membunuh saja itu sepakat para ulama dosanya tidak mengkafirkan. Sepakat para ulama orang yang membunuh itu masih menyandang status muslim walaupun fasik. Tapi nggak ada ulama kita yang mengkafirkan orang yang membunuh itu. Walaupun itu dosa besar, diancam dengan ancaman yang besar. Tapi sepakat para ulama mengatakan orang yang membunuh itu masih muslim tapi fasik. Tetapi orang yang meninggalkan salat tidak disepakati kemuslimannya. Ada yang berpendapat dan tidak sedikit orang yang meninggalkan salat dengan sengaja sudah kufur, terjerumus ke dalam kekafiran, terhitung orang yang apa? Yang murtad dari agama Islam. Itu ada semua di literatur fikih, itu semua lengkap itu. Dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Walaupun itu perbedaan pendapat cara memahami dalilnya, tapi dalilnya luar biasa itu. Di antaranya apa?
fa in tabu wa aqamus salata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat dan kembali mendirikan salat dan menunaikan zakat, kata Allah, fa ikhwanukum fid din, berarti mereka menjadi saudara kalian seagama. Apa makna yang tersirat kalau kita pahami ini ayat dengan mafhum mukhalafah? Berarti kalau mereka tidak bertobat, tetap meninggalkan salat, berarti bukan saudara kalian seagama. Kalau bukan saudara kita seagama, berarti apa? Ya tidak Islam. Kan begitu pemahamannya itu. Menurut sebagian siapa? Para ulama. Begitu juga hadis Nabi tadi. Tapi tentu, kita sebut ini tidak disepakati. Tapi ada demikian. Walaupun pendapat kami pribadi, ya, wallahu ta'ala alam, lebih cenderung kami kepada pendapat Syafi'iyah yang mengatakan mereka belum sampai kepada derajat kafir. Kecuali mereka mengatakan salat tidak wajib, maka sudah kafir itu. Tapi selagi mereka mengatakan salat wajib, kemudian mereka tinggalkan tasahulan wa takasulan, maka lam yakfur, mereka belum kufur, tetapi khawatir andaikan mereka memang kufur benar-benaran gitu. Intinya minimal mereka fasik itu. Fasik secara qat'an, secara pasti. Jadi fasiknya pasti, kufurnya belum disepakati kufurnya. Tapi itu menunjukkan bahaya, ibu-ibu yang saya muliakan. Maka anak-anak sekarang ini mesti kita jaga. Mesti kita pantau. Kadang mereka itu kelas berapa? Kelas 5, kelas 6 itu terkadang sudah balik itu. Mereka bermain-main ke sana ke sini, tidak kita pantau sholatnya, tidak kita tanya. Begitu dia sampai rumah, sudah sholat asar ke kamu tadi. Berarti kita selaku sebagai orang tua tidak memperdulikannya. Bisa-bisa mereka meninggalkan sholat. Jangankan orang yang meninggalkan sholat tetapi melalaikannya, Allah celakakan mereka itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian apalagi kriteria mereka-mereka yang dicelakakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya, padahal mereka salat. Alladzina hum yura'unan nas. Nah, ini orang-orang yang melakukan salat akan tetapi tujuannya bukan menginginkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi tujuannya riya. Agar orang melihatnya dan dia pun diperlihatkannya amalannya kepada orang dengan tujuan riya. Alladzina hum yura'unan nas. Tidak ikhlas salat yang dia lakukan, tetapi dia lakukan dengan cara apa? Dengan cara riya, ingin dipuji, ingin disanjung. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Anna man amila amalan lillahi fattala'a alaihi an-nas fa'ajabahu dhalik anna hadha la yu'addu riya' wa dalala dhalik ma rawahu al-Hafidz Abu Ya'la al-Musili fi musnadi haddatsana Harun ibn Ma'ruf haddatsana Mukhlad ibn Yazid haddatsana Sa'id ibn Bashir haddatsana al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah qala kuntu usalli fa dakhala alayya rajul fa'ajabani dhalika fadzakartuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kutiba laka ajran, ajrus sir wa ajrul alaniyah. Ini keterangan beliau sedikit. Kemudian beliau juga mengatakan kalau seandainya memang amalan itu sudah untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, amalan itu sudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dia ikhlas, kendati pun ditakjubkan amalan itu, tetapi bukan dia yang menginginkan pujian, sanjungan, bukan dia yang menginginkan amalan-amalan itu untuk dilihat oleh orang, dipuji oleh orang, maka ini bukan bagian daripada riya. Tetapi yang riya itu dia yang menginginkannya.
Dia yang menginginkan perbuatan riya itu. Artinya ketika dia salat bukan amalan lillah, tetapi ingin dilihat oleh orang, ingin disanjung oleh orang, ingin didengar oleh orang, ingin dia perdengarkan kepada orang, ingin dia perlihatkan kepada orang lain agar orang lain memujinya. Sebagian para ulama mengatakan termasuk daripada riya itu meninggalkan amalan karena takut riya. Maka kita tidak boleh, mesti riya itu kita lawan. Karena kalau tidak kita lawan, itu syaitan akan bermain di situ. Ujung-ujungnya kita tidak beramal setelah itu. Jadi kita beramal agar orang melihatnya juga tidak boleh. Kita tinggalkan amalan supaya orang tidak memujinya juga tidak boleh. Maka beramallah dan ikhlaskanlah. Kalau ada sesuatu yang terjadi setelah itu, pujian, rasa takjub begini begitu, maka insya Allah itu bukan riya. Karena kita telah berusaha menghadapkan keikhlasan kita hanya kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan riya itu sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, orang-orang yang memang menginginkan sesuatu selain daripada wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alladzina hum yura'unan nas. Mereka-mereka yang memperlihatkan amalan-amalannya kepada orang lain. Wa yamna'unal ma'un. Kemudian mereka melarang, mencegah, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi dia tidak mau berbagi. Ini orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang pelit, orang yang tamak. Al-ma'un diantaranya mata'ul bait, peralatan-peralatan rumah. Terkadang ibu-ibu yang saya muliakan, kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Piring sudah banyak yang baru, sendok juga, ya. Kemudian apalagi namanya peralatan-peralatan rumah itu banyak. Kemudian yang lama misalnya kita sudah tidak memakainya, tapi memberikan ke orang juga nggak mau. Yang baru, yang lama tidak memberikan kepada orang, yang baru apalah? Yang baru apalagi? Udah hancur begitu aja. Andaikan kita berikan apa yang kita punya, terutama sudah berlebih, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ini mulia. Kita keluar dari ayat itu. Tapi kalau tidak, ditimbun-timbun semuanya peralatan-peralatan rumah itu. Wa yamna'unal ma'un. Ini tercela perilaku orang-orang yang melakukan demikian, ma'asyarul muslimin dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini diantara keterangan para ulama kita. Ya, kendati pun ada keterangan-keterangan yang lain, tapi ini yang keterangan yang masyhur. Jadi sesuatu yang sudah dimiliki, bahkan sudah berlebih kita milikinya, kita tidak mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Andaikan kita berbagi kepada misalnya ada tetangga yang membutuhkan, kita tidak mau. Jangankan yang kalau karena misalnya tidak mau memberikan karena sudah lama nggak enak diberikan kepada orang, ya udah beri yang baru kepada mereka. Tapi ternyata enggak juga, yang lama enggak juga, yang baru tidak juga. Ini enggak benar. Ingat, ma'asyarul ummahat dimuliakan oleh Allah Taala, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang itu bernilai sedekah. Sekecil apapun. Kullu ma'rufin sadaqah. Kata siapa? Kata Nabi SAW, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Apapun yang kita berikan. Peralatan yang sekecil-kecil, peralatan misalnya berlebih di rumah kita, tetangga kita membutuhkan, orang lain membutuhkan, kita berikan kepada, ini kebaikan. Walaupun mungkin menurut kita tidak ada harganya, menurut orang yang membutuhkan besar harganya. Kenapa tidak kita berikan kepada mereka-mereka itu? Kenapa mesti bertumpuk di rumah kita?
dipakai tidak juga, disumbangkan tidak juga. Kalau hanya alasannya karena sudah lama tidak enak memberikan kepada orang, silahkan berikan, mungkin yang baru kalau memang ada niat berbagi dengan orang lain. Tapi ternyata tidak juga. Terus apa maunya kita? Berarti ketika itu masuklah ke dalam ayat wa yamna'unal ma'un. Ini yang kita khawatirkan. Ma'asyarul ummahat yang dimuliakan oleh Allah Taala, inilah sedikit dari keterangan yang bisa kita terangkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita baca dari surah Al-Ma'un ini. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu siapa mereka orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik, yang membentak anak yatim. Para ulama kita diantaranya Ibnu Katsir mengatakan tidak hanya membentak dengan ucapan, menghardik dengan ucapan, tapi yang beliau terangkan termasuk kezaliman terhadap haknya. Ini bentuk daripada yadu'ul yatim. Maka hati-hati kita. Maka hati-hati. Ya. Ibu-ibu yang memiliki anak yatim, yang bapaknya sudah meninggal, bapak anaknya sudah meninggal, masih belum balik anaknya, maka hati-hati. Beda antara seorang orang tua marah kepada anaknya ketika anak itu punya ayah, ketika ibu marah ketika anak itu sudah tidak ada ayah. Itu berbeda. Rasa sakit yang dirasakan oleh anak itu pun berbeda. Dan ingat, tidaklah semua sesuatu itu selesai dengan marah-marah. Nasihat Nabi kepada siapapun, la taghdab, jangan kamu marah. Jangan kamu marah, diulang-ulang oleh Nabi. Walaupun kita orang tua, jangan marah-marah. Kecuali marah itu pada tempatnya dan secukup porsinya. Jangan berlebihan. Tak ada sesuatu itu menjadi indah karena marah yang berlebihan, tidak ada. Ya, maka kita perhatikan itu. Jadi kezaliman apapun ini bentuk daripada yadu'ul yatim. Kemudian pelit kepada orang miskin, kepada orang fakir, tak mau berbagi, juga ini enggak baik. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Kemudian Allah mengatakan, celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang salat yang seperti apa? Yang melalaikan salatnya. Para ulama mengatakan bukan yang meninggalkan salat. Yang meninggalkan tidak sekedar celaka. Menurut sebagian terjerumus ke dalam kekufuran, walaupun ini terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama kita min a'immatil madzahib. Tetapi mereka yang melalaikan salat adalah yang menunda-nunda pelaksanaan. Ini ibu-ibu juga. Ya. Kita katakan afdal salat di mana? Di rumah. Ma'a jawazi, namun boleh ke masjid. Tapi bukan berarti afdal di rumah lalu diundur-undur pelaksanaannya. Oh, salat di rumah dapat keutamaan yang lebih utama. Lalu begitu azan mulai bekerja, membuat makan siang. Suaminya sudah pulang dari masjid, dia masih sibuk di dapur, belum salat. Kemudian makan pula setelah itu lagi. Setelah makan duduk sebentar baru salat. Nah, ini menunda-nunda salat, masuk ke dalam ayat ini. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, yang riya di dalam salatnya. Ingin dipuji, ingin dilihat amalan-amalannya. Wa yamna'unal ma'un, kemudian mencegah memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain. Ini yang bisa kita terangkan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga para ibu, para umat semuanya bisa memahami apa yang telah kita sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, kalau tidak berarti sudah paham semua. Allahu ta'ala a'lam. Afwan Ustaz, apabila hanya memiliki anak perempuan 2 orang yang tidak mempunyai anak laki-laki, apabila suami meninggal, apakah harta warisannya itu dibagikan juga sebagian kepada adik laki-lakinya dari suaminya? Mohon penjelasannya Ustaz, syukran. Harus dipastikan dulu apakah punya ayah atau tidak yang meninggal. Kalau ada ayahnya, maka ayahnya menjadi penghalang bagi saudara yang meninggal itu. Bagi anak dari ayah itu juga berarti.
Kalau misalnya ahli warisnya hanya ada istrinya, anak perempuan berdua, kemudian saudara yang meninggal, paman dari anaknya itu. Kalau itu saja, maka cara membaginya, istri mendapatkan 1/8 dari harta suaminya karena ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum, kata Allah. Kalau kamu memiliki anak wahai suami, maka istrimu mendapatkan 1/8 dari hartamu ketika kamu meninggal. Kemudian 2/3 didapatkan oleh anak perempuan yang berdua itu. Karena Allah mengatakan, fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau mereka lebih dari satu, fawqa tsnatain artinya di atas 2. Tapi ulama mengatakan di atas 2 itu mulainya dari 2, bukan dari 3. Karena begitu prakteknya di masa Nabi. Dan Nabi itu perbuatannya sebagai penerang Al-Quran. Jadi 2 itu sudah dihitung fawqa tsnatain, di atas 2. Maka diberikan 2/3. Itu Al-Quran yang mengatakan. Sisanya diberikan kepada saudara suami yang meninggal itu. Begitu cara membaginya kalau itu ahli warisnya. Tapi kan belum pasti juga itu. Bisa berubah. Oh ternyata ada misalnya bapaknya, berarti saudaranya tidak dapat. Karena lebih dekat seorang itu kepada bapaknya daripada kepada saudaranya. Saudara bisa terhalang oleh adanya bapak. Tapi kalau memang seperti yang ibu tanya ini saja ahli warisnya. Ya pembagiannya seperti yang saya sampaikan tadi. Istri dapat 1/8, 2 anak wanita dapat 2/3, bagilah sama banyak itu. Kemudian sisanya diberikan kepada siapa? Saudara daripada suami. Binasil Quran, binasil hadis, itu dengan nas hadis. Jadi ada hadis ketika anak Sa'ad meninggal, nah datanglah istrinya kepada Nabi menangis-nangis lebarannya, bertanya, berhibah hati, ya Rasulullah, bapaknya orang ini meninggal bersamamu melakukan peperangan dan dia punya harta tapi diambil oleh saudaranya. Ketika itu belum turun ayat itu. Apa jawaban Nabi? Yaqdillahu fi dzalik. Semoga Allah akan menyelesaikan masalah ini, memberikan keputusan masalah ini. Dalam masalah itu turun ayat itu, ayat warisan itu. Maka setelah turun ayat warisan itu diutus oleh Nabi, ambil hartanya lagi itu. Untukmu 1/8 kata Nabi, untuk anakmu yang berdua ini 2/3, sisanya berikan kepada paman anak ini. Itu kata Nabi SAW. Seperti itu. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga. Amin. Semoga yang bertanya juga demikian. Mohon penjelasannya, apakah mengadopsi anak yatim bisa mendapatkan keutamaan surah Al-Maun ini, di mana anak yatim itu diasuh, dibesarkan di rumah orang tua angkatnya. Taib, mengadopsi dalam arti kata seperti apa? Kalau menisbatkan kepada dirinya maka tidak boleh. Itu namanya at-tabanni, dan itu dilarang dalam Islam. Ya, dengan memasukkan dia bagian daripada silsilah keluarganya, maka tidak boleh. Ditukar binnya, nasabnya dirubah, dipindahkan kepada yang mengadopsinya, maka tidak diperbolehkan. Dan Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian itu seperti anak kandung kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak boleh dipindahkan nasabnya. Ya, dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil, kata Allah. Itu ucapan-ucapan yang kalian ucapkan, tapi Allah berkata benar dan Allah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Tapi mengangkatnya, hanya membesarkannya, memeliharanya, menghidupkannya, menanggungnya, mendidiknya, menyekolahkannya, maka ini tidak mengapa, ini bagus. Itu bentuk daripada apa? Bentuk daripada kafilul yatim, menyantuni anak yatim.
maka insya Allah dijauhkan dari keburukan-keburukan yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'un ini insya Allah. Nah, jadi silahkan santuni, tutupi kebutuhannya, besarkan mereka, sekolahkan mereka, didik mereka, ya, ambil mereka, masukkan ke dalam keluarga kita. Maksudnya bukan nasab, bukan apa, tetapi kehidupannya, kebutuhannya. Sebagaimana kita menghidupkan anak kita, kita hidupkan mereka. Sebagaimana kita melihara anak kita pelihara mereka. Sebagaimana kita menyayangi anak kita, sayang kita kepada mereka. Maka insya Allah ini adalah kebaikan-kebaikan. Termasuk ke dalam janji yang disebutkan oleh Nabi, ana wa kafilul yatim, saya bersama orang-orang yang mengkafili anak yatim seperti ini di surga, kata Nabi SAW. Bagaimana dengan larangan dari pemerintah untuk tidak memberi kepada para peminta-minta yang ada di lampu merah? Apakah larangan itu masuk ke dalam tidak menganjurkan memberi makan orang miskin? Wallahualam, saya tidak tahu nih larangannya apa. Tapi kalau tempat memberi masih banyak, ma'asyarul muslimin. Ya, tidak hanya itu tentunya. Masih banyak tempat memberi. Kalau memang dilarang tidak perbolehkan karena di situ mungkin ada apa namanya? Ada mudarat-mudarat atau bagaimana, karena banyak juga terkadang yang meminta-minta ternyata ya justru dengan tidak kejujuran misalnya. Di samping tentu kita yakin juga ada memang yang membutuhkan, tapi tempat memberi kan banyak. Di situ ada tetangga-tetangga kita, di situ ada karib kerabat kita yang membutuhkan, di situ ada anak-anak teman kita, anak-anak sahabat kita, masih banyak kaum muslimin yang membutuhkan. Kalau memang kita tidak memberi kepada mereka-mereka ya dengan alasan-alasan yang tentu ditimbang, silahkan ditimbang pribadi, maka tempat memberi pun masih banyak. Wallahu ta'ala. Tapi saya tidak tahu larangannya, apakah ada atau tidak, saya tidak tahu itu. Menikahi wanita yang terakhir, menikah wanita yang belum selesai masa iddahnya tidak diperbolehkan dan tidak sah, ma'asyarul muslimin, dilarang dalam agama kita. Ya, dilarang di dalam agama kita menikahi wanita di dalam masa iddahnya. Selesaikan masa iddahnya, dan ini harus jelas masa iddahnya. Kalau ada orang yang melamar sementara dia berada dalam masa iddah, orang itu tidak tahu, maka disampaikan kepadanya. Ini pertama memang aturan agamanya seperti itu. Dan untuk menghormati suami yang misalnya kalau meninggal, menghormati suami yang baru meninggal menjalani masa iddah setelah itu, atau mereka berpisah untuk memastikan kondisi rahimnya sampai betul-betul kosong, ya, maka baru diperbolehkan. Tapi kalau tidak, jangankan menikah, isyarat kepada menikah saja tidak diperbolehkan ketika itu. Artinya melamarnya, apalagi menikah. Itu dilarang dalam agama. Dilarang di dalam agama, maka tidak diperbolehkan, dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka bagaimana kondisinya? Maka kondisinya wallahualam tidak sah, tidak diperbolehkan dan tidak sah. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, membimbing kita selalu di atas kebaikan-kebaikan dunia kita, akhirat kita. Wassallallahu wasallam wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.